Orang yang lurus akidahnya, bagus budi pekertinya, hanifan, walam yakum minal musyrikin, gak pernah satu pun dilakukan oleh beliau Nabi Ibrahim berbuat kesyirikan, tak pernah. Orang yang lurus akidahnya, bagus budi pekertinya, hanifan, walam yakum minal musyrikin, gak pernah satu pun dilakukan oleh beliau Nabi Ibrahim berbuat kesyirikan, tak pernah. Angger jenengan ngapunten, jenengan gak pernah berbuat syirik di desa Pacul, wajar, karena wong Islame akeh, semua yakin la ilaha illallah. Nggih, dadine kita alhamdulillah tidak pernah berbuat syirik, ora pernah gawe sajen. Tapi cilik jenengan emot-emot, pernah gawe syirik apa ora? Pernah? Apa? Nyong pernah. Sistong apa? Dong si cilik alhamdulillah durung balik sih. Si cilik, kalau dong cilik sekolah Arab. Sekolah Arab nang desa Pelumbungan. Saya kira madrasah, biar ngomong sekolah Arab Bapak Ibu. Nah, sing luar alif fathah, alif kasroi, alif domau, a e o kayak gitu. Bawa alif lam sin sida fathah wa sin fathah salam alif fathah lam mim domamu wassalamu. Jenengan ngerane pi mboten? Ya iyalah mestine jenengan luwih tuwa sing nyong. Ya. Lah, itu tempatnya harus melewat jembatan. Lho kula sing nuturi, kono nggak lewat mana hati-hati, poyan karo sing duwe jembatan. Ngomong ya, Mbah, putune pan lewat, Mbah, kaya kuwi. Tak praktekaken. Nyong cilik si bocah samene lah, alhamdulillah urung dosa, urung balik kan urung dosa. Wong urung sunat, berarti urung balik kok. Begitu lewat, ya, Mbah, putune pan lewat, Mbah, itu diajari kayak gitu, gane wong musyrik. Tapi Nabi Ibrahim nggak pernah diajarkan syirik dari kecil. Kalau kita kadang-kadang nyeludang lepet nang kobongan bata, ya pernah. Iya, Bu. Biyen nang gawe bata kan ana sajene kok. Ana rengginang, ana lepete, ana kupate, nyong melu nyeludang. Ya padahal kuwi dadi panganan yang setan, ora li dipangan. Ya, dipangan. Nyong masih cilik, durung paham. Ya kan, insya Allah masih dimaklumi. Wong si bocah urung ngerti hukum. Giliran ngerti hukum. Tapi Nabi Ibrahim dari kecil sudah nggak pernah berbuat syirik, walaupun masyarakatnya itu penyembah berhala kabeh. Kalau kita kan penyembah Allah Ta'ala semua. Kalau Nabi Ibrahim umatnya, kaumnya Namrud itu semua penyembahnya penyembah berhala, bahkan mengaku kalau Namrud adalah sebagai Tuhannya. Kalau enggak mau bunuh, ya wis akhirnya kejam sekali itu raja pada saat itu. Nah, maka disinilah hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, alhamdulillah dijaga oleh Allah Ta'ala. Walam yakum minasyakirin, syakiran li an'umih. Beliau itu selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Allah memilihnya, Allah memberikan petunjuknya menuju jalan yang lurus ila siratim mustaqim. Itulah sehingga kita Bapak Ibu rahimakumullah, ikutilah ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Dan Nabi Muhammad SAW adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihis salam, pun beliau menjalankan apapun yang dilakukan yang menjadi syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Termasuk adalah disunahkannya kita untuk apa? Khitan. Nah, khitan itu kan syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Betul Bapak Ibu? Nabi Ibrahim sunate usiane wis tua, 80 tahun. 80 tahun tua apa nom? Tembe sunat. Nah, kan orang dulu umurnya panjang-panjang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin umur 80 tahun mungkin ya enom, durung tua nemen. Ya. Tapi apakah memang sudah tua umur 80 tahun? Ya memang umur 80 tahun. Ya pada baik kayak jenengan kulon deh yang pada baik umur 80 tahun tembe sunat.
Mung sunate ora maring dokter. Laka dokter sunate nganggo apa? Astaghfirullahaladzim. Hadis Nabi berbunyi, ikhtatana nabiyuna Ibrahim alaihissalam wa huwa dan dia adalah seorang anak samanin yang berumur 80 tahun bil qadum. Qadum itu artinya kampak. Sunatnya nganggo kampak. Kampak yang ada di benak panjenengan kayak apa sih? Kayak Wiro Sableng. Bukan itu. Kapak qadum itu pada zaman dahulu itu pokoknya alat untuk memotong. Mungkin pakai pisau, mungkin pakai silet. Yang penting orang dadak nganggo kampak. Pak. Betul. Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Bapak Ibu, ada sebuah penafsiran qala ini ja'ilu kalinasi imama itu adalah diantaranya ada kesucian yang dilakukan di atas kepalanya ataupun yang ada di bawahnya. Bagian dari fitrah. Termasuk yang di kepala, termasuk adalah cukur kumis. Cukur kumis itu bagian dari fitrah. Tapi yang berjenggot dipanjangin. Sunnah Nabi. Yang orang jenggotan pan dipaksa ngau kemiri, orang usah. Kalau enggak ada, enggak usah dipaksa. Kalau ada, ini sunnah. Bagusnya dipelihara jenggotnya. Nah, pelihara itu berarti ya dipelihara. Disisir ya, itu dipelihara namanya. Orang rambut kayak benang rambut boten, tapi disisir. Itu sunnah Nabi. Kemudian apalagi? Di antaranya adalah berkumur-kumur. Itu juga bagian dari kesucian. Insar wal istimsak. Jadi berkumur-kumur kemudian yang pakai hitung apa namanya? Dihirup ya. Dihirup itu juga bagian dari kesucian. Nah, kalau di bawah itu diantaranya adalah khitan, sunat, dan sunat juga termasuk potong kuku. Potong kuku juga bagian dari fitrah. Nah, inilah sehingga Rasulullah SAW diajarkan ataupun dikasih tahu oleh Allah Ta'ala tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Bapak Ibu, yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kemudian kau akan dijadikan imam untuk para nabi, untuk semua manusia, Nabi Ibrahim pun menjawab, ya Rabb wa min dzurriyyati, keturunan-keturunanku juga ya Allah, biar mereka juga dijadikan sebagai para imam juga. Akhirnya Allah pun apa yang menjadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, permintaannya dikabulkan. Banyak dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijadikan sebagai imam, sebagai para pemimpin-pemimpinnya manusia, dijadikan para nabi. Qala la yanalu ahdi dzalimin, dan janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Orang zalim gak ada yang jadi nabi. Gak ada orang yang taubat kemudian jadi nabi, itu gak ada. Dari kecil sudah dinaskan dia sebagai nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanda-tandanya, tanda-tanda kenabiannya diikrarkannya ketika berumur 40 tahun kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mulai kecil sudah jadi nabi, Nabi Isa alaihi salam, dan nabi-nabi yang di atasnya pun dari kecil dijadikan sebagai nabi kecuali Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dijadikan seorang nabi ketika beliau bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala di satu bukit namanya Bukit Sinai. Bukit apa? Sinai. Sinai. Bukit ke bahasa Arabnya Tur. Jadinya Tur Sinai. Nah, Tur Sina. Turisin kalau di surat Atin. Wa turisinina. Bukit Tur Sina. Itu ketika Nabi Musa alaihissalam kemudian mendapatkan wahyu pertama, barulah saat itu beliau sebagai seorang nabi. Begitupun saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Kapan Nabi Harun jadi seorang nabi? Nabi Musa minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Engkau berikan aku tugas yang berat, ya kan? Harus sampai kepada Fir'aun. Sementara Fir'aun bengisnya, jahatnya luar biasa. Jadi tolong temenin saya dengan diutusnya saudara saya Harun. Jadikanlah dia sebagai nabi. Allah kabulkan. Nabi Harun akhirnya jadi nabi. Tapi banyak yang dari kecil sudah jadi nabi. Jadi bukan awalnya orang jahat taubat terus jadi nabi. Angger sing jahat taubat rata-rata jadine ustad. Ya, umpamanya ini orang jahat
taubat preman, akhirnya dia bertobat kepada Allah Ta'ala, subhanallah, Allah berikan keilmuannya, dia bisa berdakwah banyak, ya kan? Si mending kan jadi mantan penjahat jadi ustadz daripada mantan ustadz jadi penjahat, naudzubillahi min dzalik. Ya, emoh lah ya. Masya Allah. Jadi berat Pak, Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah kalau orang-orang zalim gak akan mungkin dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa hikmahnya? Ketika orang-orang zalim tidak dijadikan sebagai pemimpin, orang zalim itu apa sih? Orang zalim itu orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat kejahatan, orang yang suka menganiaya dirinya sendiri, orang yang tidak menyembah kepada Allah Ta'ala, itu namanya orang zalim. Orang yang suka merusak rumah tangga orang, itu namanya orang zalim. Orang yang suka berbuat jahat, itu namanya orang zalim. Pokoknya sing dosa-dosa namanya kedzaliman, ya kan? Nah, orang-orang yang zalim itu tidak patut dijadikan sebagai seorang pemimpin. Jadi umpamanya mangke tahun 2024 milih wong sing solih, ya, wong sing baik, yang bagus. Ya, ari kenal tad, masalah orang kenal tad, nah gue jadi masalah ya. Terus pokoknya kira-kira kayak ini apik lah. Aja milih sing sudah jelas itu akan mengajak kepada kejahatan, aja dipilih lah. Ya, jadi masya Allah. Ini kita butuh pemimpin-pemimpin yang baik. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itulah ditunjuk oleh Allah Ta'ala sebagai contoh bagaimana pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik kepada umatnya bagaimana, kepada anaknya seperti apa. Di berikut kemudian nabi-nabi yang di bawahnya, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi contoh pemimpin yang baik. Sehingga Bapak Ibu, keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah jadikanlah sebagai milah. Milah itu artinya agama. Di surah An-Nahl tadi yang kita baca, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan ilaika kepada engkau hai Muhammad, kepada Nabi Muhammad diberi wahyu anittabi untuk mengikuti. Mengikuti siapa? Millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan alhamdulillah agama yang kita bawa itulah agama dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Syariatnya hanya saja penyempurnaannya itu sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Ibrahim belum sempurna seperti sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing jenenge salat wonten tapi durung ana ketentuan kapan pelaksanaan salate. Ya, kan ada salat 5 waktu ketika Isra Mi'raj. Betul Bapak Ibu? Puasa sudah ada dari zaman dahulu, mung carane beda-beda puasane. Ya, puasane benten. Kayak puasanya Bani Israel kayak apa ya saya lupa gitu ya. Pokoknya ada puasanya Bani Israel itu begitu udah sahur, udah maka nggak boleh makan sampai kemudian buka lagi. Kalau kita kan masih bisa sampai waktu subuh masih bisa. Kemudian puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu puasanya berat. Sedina puasa, sedina ora. Sedina puasa, sedina ora, sedina puasa, sedina ora. Ya, buana badan buora orang ngerti. Nah, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Ya kan? Kalau Rasulullah SAW diberikan puasa Ramadan kewajibannya kapan? Tahun 2 Hijriyah. Ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah. Umur 2 tahun Hijriyah baru ada perintah puasa Ramadan. Sebelumnya nggak ada kewajiban puasa. Hebat ya. Jadi itulah disempurnakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu Rasulullah SAW sudah menyampaikan semuanya, maka kholas, selesai syariatnya, tidak boleh ditambah-tambahin lagi. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku cukupkan untukku nikmatmu kepadamu. Al-yauma akmaltu lakum dinukum, aku cukupkan, aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan juga nikmatku untuk kalian.
wa raditu lakumul Islam, dan aku rela Islam itu sebagai agama kalian. Wa raditu lakumul Islama dina. Sudah itu ayat selesai, maka syariat itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi SAW tinggal kita amalkan. Jangan ngarang-ngarang sendiri, ini bagian dari syariat. Ada rukun, ada syaratnya. Enggak, kalau ada rukun dan syarat itu sudah ada syariatnya. Ya, jadi ibadah-ibadah yang ada rukun dan syaratnya itu harus ada berdasarkan nas dalil. Kalau tidak ada, nggak usah diikuti. Tapi kalau yang tidak ada nas dan syaratnya hanya sifatnya umum, monggo silahkan. Umpamanya jenengan mau baca Al-Quran kapan saja, monggo. Jenengan mau baca bacaan-bacaan zikrullah kapan saja, monggo. Intinya berbanyak berzikir gitu. Berdoa juga boleh. Jenengan saiki pan buka puasa, dongane Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya boleh, tapi maaf, jangan sampai mengatakan itu doa dari Nabi. Ya kan? Karena Rasulullah enggak mengajarkan itu. Rasulullah mengajarkan ketika berpuasa hanya bacaan dhahabad dhama'u wa batalatal uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tapi kalau doa secara umum monggo selah, nggih. Sadan, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira ini satu ayat dan beberapa ayat di surah An-Nahl. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan diteguhkan oleh Allah Ta'ala hati kita, tetap mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan bermilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.